Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmana, mahasiswa PJJ PAI GIN Syaibar Syekh Nurjati Cirebon, kelas A36. Di sini akan menyampaikan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, pada kelas 7 MTS mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, anak-anakku, coba ibu ingin tahu yang tidak hadir hari ini siapa saja? Ayo. Ilham. Siapa lagi? Najrila. Ada lagi? Evan. Ini Najrila, kenapa Najrila? Oh, di luar. Jadi tampak ada izin kah atau apa? Tidak ada, jadi bisa keterangan. Ya. Ilham, kenapa Ilham tidak hadir? Oh, jadi tanpa keterangan juga. Tadi satu lagi siapa? Evan. Evan kenapa? Oh, jadi tiga-tiganya tanpa keterangan ya. Oke, baiklah. Baik anak-anakku, sekarang sebelum kita ke materi, silakan kalian baca doa dulu terlebih dahulu. Aldi dipimpin doa. Bisa membaca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Yang kedua, memahami arti isi kandungan dari surat Al-Alaq. Nah, yang selanjutnya dapat menjelaskan pentingnya membaca dan menuntut ilmu berdasarkan ayat tersebut, surat Al-Alaq tadi ya. Terus menerapkan nilai-nilai ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Baiklah, selanjutnya kita ke materi, ya. Silakan dibuka halamannya, buka surat Al. Ayo silakan dibuka surat Al-Alaqnya dan dibaca bareng-bareng dengan baik dan jelas, tartil sesuai dengan kaidah tajwidnya yang baik. Oke, siap. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suaranya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Itu ya, tadi sudah membaca surat Al-Alaq dengan baik dan benar. Terima kasih ya. Selanjutnya memahami isi kandungan dari surat Al-Alaq tersebut. Ya, Abdul. Ya. Baik, kita ke materi inti ya, di mana tadi terdapat sudah kalian baca dari ayat 1 sampai 5 ya. Pada terjemahan dari ayat 1 sampai 5 itu nanti kalian lihat terjemahannya. Apa sih yang jelas di surat Al-Alaq ini adalah ayat atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diperintahkan kita untuk belajar, ya, belajar membaca, menuntut ilmu, gitu ya, karena ini menuntut ilmu itu sangat penting bagi kita, gitu ya, supaya kita lebih pandai, lebih memiliki ilmu. Makanya diturunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad dan katakanlah manusia
manusia untuk belajar ilmu untuk membaca. Ya, selain di situ ada menggunakan alat bacanya yaitu menggunakan pena dalam arti terjemahan ayat tersebut. Oke, sekarang silakan kalian bagi kelompok sesuai kelompoknya. Di sana kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan bagi kelompok dulu. Diskusinya enak. Ini ada nanti didiskusikan perintah-perintah yang sudah dijelaskan di sini, diperintahkan. Nanti diskusikan diisi ya, isi perintahnya. Oke. Tulis nama kelompoknya di atas ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4. Tulis nama kelompoknya. Dan itu perintahnya di situ, pembicaraan asalnya. Silakan kalian analisis arti ayat, pesan dan kandungan yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi kandungan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perintah untuk membaca sebagai bentuk awal proses penuntutan ilmu. Allah sebagai pena manusia yang menunjukkan pentingnya hubungan manusia dengan penciptanya. Asal kejadian manusia dan sesuatu yang ada seperti Allah utama pentingnya alat tulis dan tulisan pena dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Allah sebagai sumber ilmu memanusiakan hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Membaca dalam pintu utama ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan dalam Islam dimulai dengan perintah Iqra, bacalah, yang menunjukkan bahwa Islam sangatlah menekankan pendidikan literasi dan pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah. Membaca dalam menyebut nama Tuhan berarti menjadikan kegiatan menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada Allah. Ilmu mengangkat derajat manusia. Meskipun diciptakan manusia dari sesuatu yang benar halal, dengan ilmu manusia yang diberi kedudukan yang mulia. Sekian dari presentasi dari kami. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih presentasi masing-masing kelompok. Berbiasa silakan kita tugasnya ditulis di arah. Oke, anak-anak dulu pelajaran kita hari ini ya. Dapat disimpulkan bahwa memang penting bagi kita untuk belajar ya, apalagi yang diperintahkan dalam surat pentingnya membaca sebagai awal kita menuntut ilmu, sebagai awal di mana informasi itu diperintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Terus mana Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk mengerjakan atau menulis itu menggunakan pena. Manusia itu menggunakan pena. Apa hikmah yang terdapat dalam surat Al-Alaq itu adalah menumbuhkan semangat membaca dan belajar. Terus menyadari bahwa itu adalah sumber sekalian ilmu. Lalu menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu. Jadi intinya adalah pelajaran kita hari ini mengenai kandungan surat Al-Alaq supaya kita belajar menuntut ilmu, tentunya dalam membaca. Oke,
Pertama